kirim ke Madura, ke Batam, ke Jambi, sudah banyak deh. Bahkan kalau keluar itu pernah terakhir ada reseller yang kirim ke Australia. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya pare dengan kehidupan, cuman karena pahit itu identik dengan kehidupan gitu. Kita baru nawarin, Ibu silahkan ini pare, pare. Hidup saya udah pahit. Hidup saya pahit. Dapat saya nggak nanya hidup Ibu, kenapa nih? Hai guys, kembali lagi bersama Vika dalam channel YouTube Craft Lab, persembahan dari G-Craft Kota Depok. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pembuat semuanya itu serba pare ya. Ada keripik, ada minuman, ada sambal yang terbuat dari pare juga. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Ibu Mia. Betul, dengan Ibu Mia, teman-teman. Di sini kita akan berbincang-bincang, Ibu. Kalau boleh tahu usahanya dalam bidang apa, Ibu? Oh, ini Mbak, saya usahanya di bidang kuliner. Okay. Ya, ini ya, saya spesialis pare. Pare, semua serba pare ya, Bu? Iya. Ya? Apa aja, Bu, itemnya? Ada keripik pare, ada jus pare, dan ada sambal pare, Mbak. Sambal pare. Sambalnya ini ada apa aja variannya kalau boleh tahu? Sambal parenya itu ada pare original, terus ada patin, ada tuna, ada cakalang, ada teri, ada cumi, ada juga yang nggak pakai pare. Jadi untuk orang-orang yang masih belum mau dengan pare, gitu ada ya. juga untuk alternatifnya. Oke, berarti semua sebaikan berarti ya, Bu ya? Iya. Sebaikan, sambalnya ada 6 atau 7, Bu? 7 varian? Kalau total semua sih yang saya sudah halalkan ada 10 varian. Oke, ada 10 varian untuk item sambalnya, dan ada keripik pare, ada juga minuman pare. Ini yang lebih menarik sih, pare dibuat minuman. Rasanya gimana, Bu? Kalau untuk jusnya itu seger sih, Mbak, karena kan sudah dikombinasi dengan jeruk dan serai. Sama serai, berarti Iya. dia nggak terlalu terasa? Untuk rasa pahitnya sih udah hampir 98% nggak ini Nggak ya. terasa ya? Ya, kecuali memang kalau mau pesan yang untuk yang ori ya. Yang ori itu benar pahit ya, betul-betul pure pare dan air aja, sedikit air. Berarti kalau untuk yang di belakang kita ini ya, ini tuh udah ada Ini campuran ini serainya sudah ya? dikombin dengan serai dan itu jeruk. Sama jeruk. Oke, Iya. untuk minumannya sendiri campurannya serai dengan jeruk ya. Kalau boleh tahu nih, Bu, kenapa sih harus pare usahanya? Oh iya gini, Mbak, berawalnya sih sebenarnya ini dari keprihatinan sih. Kita kalau ngelihat gitu di jalanan atau apa kan pare itu biasa hanya kita kenal di somai atau ditumis di sayur gitu ya. Nah kalau kita jumpai gitu, aku beli gado-gado nggak pakai itu deh, nggak pakai pare, beli somai parenya nggak bang gitu kan ya. Dari situ kan sebenarnya prihatin juga kita gitu. Allah menciptakan semua itu ada manfaatnya gitu. Kenapa pare disisihkan gitu kan? Saya mencoba untuk menginovasi, mengangkat bagaimana pare itu bisa mempunyai nilai lebih gitu loh. Jadi yang tadinya diacuhkan nggak mau gitu. Karena Akhirnya punya nilai jual gitu loh. dengan pare itu identik dengan pahitnya mungkin Iya. ya. Orang dengan pahitnya itu akhirnya tidak mau mencoba pare. Iya, padahal sebenarnya dari pahitnya sendiri itu manfaatnya kan banyak ya gitu. Cuman kan orang karena udah mindsetnya pare itu pahit, udah pokoknya kalau ini pahit aja. Padahal sih ketika kita sudah olah, ketika kita sudah sudah inovasi, itu sudah akan punya nilai yang lebih gitu loh. Dan rasanya intinya tidak terasa Iya, pahit sudah ya. 95% sudah tidak pahit. Tidak pahit. Iya, karena kan kita harus tetap menampilkan ciri khasnya pare ya. Tuh, Gitu. ada rasa pahitnya mungkin dikit ya, Bu Iya, ya. dikit. Nggak Itu hanya seperti- sebagai untuk ciri khas Siap. aja. Oke, kalau gitu. Sekarang aku mau nanya, Bu, kalau misalnya tanggapan awal nih warga terhadap produk pare ini gimana nih? Penuh perjuangan, Mbak. Oke, Karena gimana? gini ya, pertama yang saya lakukan adalah edukasi waktu itu. Setahun pertama itu saya lebih banyak edukasi dibanding dibilang untungnya gitu ya. Karena kan memang ini sesuatu yang aneh menurut orang, pare keripik asal kita nawarin. Saya mencoba waktu itu pertama kali saya alhamdulillahnya dapat ini ya fasilitas untuk buka tenan di Transmart. Terus, 1 bulan saya gunakan, sebenarnya sih lama ya, cuman saya hanya ngambil sebulan
saya pergunakan untuk sales gitu loh, memperkenalkan. Yang penting saya bisa memasukkan ke orang untuk mencoba bahwa pare ini beda loh dengan yang orang-orang pikirkan pahit gitu. Akhirnya ya dari situ edukasi terus gitu, sambil pameran, sambil bazar itu saya coba terus edukasi orang. Alhamdulillah sih akhirnya diterima gitu kan. Mereka harus bisa ada sensasi yang berbeda gitu kan ya. Berarti tapi untuk di awal nih, awal kali mencoba itu lebih ke apa? Apakah keripik atau minuman atau sambelnya dulu? Kalau untuk pertama kali memang keripik, Mbak. Karena saya ini ya, gini awal mulanya itu, saya itu sebenarnya awalnya pertama kali memang bukan dari pure pare enggak. Awalnya saya coba-coba yang semua sayur-sayuran saya buat-buat gitu, akhirnya saya terpikir pare gitu. Nah dari situ udah mulai langsung kita trial, kita bagi-bagi gitu, tanggapannya enak. Saya akhirnya langsung dapat pesanan 5 kilo itu pertama kali. Iya. 5 kilo ya. Pertama kali itu pesanan 5 kilo, nah selebihnya ya itu tapi sambil gitu terus saya tetap edukasi ya. Oke, ini kan inovasi baru ya. Berapa lama penelitiannya kalau boleh tahu? Secara penelitian yang lab sih belum ya, saya hanya trial sendiri aja. Oh ini harus begini, ini harus begini, itu sih ya kurang lebih sih sebenarnya sih sambil jalan Mbak. Saya nggak ada rentan waktu berapa bulannya, nggak, sambil jalan. Misalnya ada Bu kurang begini, saya coba lagi gitu terus Mbak, sampai akhirnya tahun berapa itu ya, 2020 atau 2021 saya persisnya lupa. Kami kenal dengan tim Imperial Kitchen, ada yang memperkenalkan itu ya dari teman gitu. Nah kami diperkenalkan dengan ownernya, terus kita dites. Akhirnya ini sebenarnya saya masih kurang ini gitu. Akhirnya kita oprak ya, dioprak kita dengan chefnya gitu. Nah dari situ coba kurang ini, akhirnya diperbaiki, coba akhirnya sampai sekarang tes yang sekarang ini gitu. Oh berarti ada kolaborasi juga dengan si ownernya, chefnya? Chef Imperial Kitchen ya. Oh berarti sempat ada kolaborasi juga ya. Mungkin ini kali apa kayak semacam konsultasi aja, saya konsultasi ya. Oke, kalau gitu, kalau boleh tahu ambil bahan makanannya nih, ambil bahan bakunya sendiri itu di mana? Untuk saat ini sih karena belum terlalu banyak banget ya, saya masih suplai pasar. Di pasar? Ya, kalau di Depok memang jujur sih, saya sebenarnya lebih pengen kepada petani-petani gitu ya, tapi belum ketemu gitu loh. Oke teman-teman, bagi ada yang kenal dengan petani pare, boleh hubungin kita atau hubungin Ibu Mia langsung, karena Ibu Mia ini kebetulan sedikit kesusahan atau belum menemukan dengan sama petaninya langsung. Jadi selama ini hanya dari pasar ya, Bu? Iya, dari pasar. Gitu. Oke. Sekarang kebijakan masalah halal gimana ini Mbak Mia? Oh, kalau masalah halal sih alhamdulillah ya. Dari pertama saya buka usaha, 3 bulan ketika buka usaha, saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kami paham kalau untuk penjualan kita berjualan makanan itu pertama pasti halal, yang akan perizinan terutama ya. Kita sebagai produsen itu harus melek perizinan gitu. Alhamdulillah semua produk saya sudah halal, kecuali masih ada 2 dalam proses. Masih proses. Dan kebetulan saya juga sebenarnya pendamping halal untuk saat ini. Ternyata Ibu Mia ini selain dia memproduksi yang serba pare, dia pun juga sebagai salah satu pendamping halalnya sendiri. Kalau untuk konsumen, ini dari mana aja Bu? Konsumen sih sudah alhamdulillah ya, kami sudah dari seluruh Indonesia sudah ada. Saya sudah pernah kirim ke Madura, ke Batam, ke Jambi, sudah banyak deh ini. Bahkan kalau keluar itu pernah terakhir ada reseller yang kirim ke Australia untuk sambal ya. Terus kalau untuk ke Rusia gitu ada yang bawa ke yang Afrika, itu juga ada dari customer yang bawa, kita hanya diterima sudah sampai gitu. Mereka yang ini yang memang membeli untuk dibawa ke sana gitu. Jadi tapi kalau untuk ekspor sih belum Mbak. Baru kurasi tapi belum. Tapi setidaknya sudah sampai sana ya. Sudah, alhamdulillah. Amerika sudah. Kalau di Amerika itu sebenarnya saya sudah dapat buyer, hanya saja perizinan saya HCCP itu yang belum saya punya. Itu kan lumayan ya untuk
untuk standar UMKM biayanya saya belum mampu untuk saat Belum ini. sampai ke Iya. sana ya. Kalau misalnya pameran, seringnya ngikut di mana atau banyak sudah mengikut pameran? Pameran sih untuk saat ini saya ambil masih yang deket-deket. Pernah sih saya bareng Gcraft tuh, mantep ketemu Pak Menteri. Jadi Ibu ini salah satu anggota Gcraft Depok juga. Dia kemarin sempat ikutan acara kami, acara Ikraf ya Bu ya? Iya, Gcraft Di ya, daerah Sudirman. Dan Ibu mengikuti ketemu Pak Menteri langsung, Bapak Sandiaga Uno. Gimana Ibu? Selain di situ di mana lagi? Saya di di kantor-kantor perkantoran, di wali kota gitu, terus di mana ya, alun-alun gitu, masih yang saya ambil untuk saat ini masih sekitaran Depok dulu. Sekitaran Iya. Depok. Tapi pemerintah sudah masuk ya Bu ya? Sudah. Sudah. Waktu itu sih pernah saya dapat di GCC. Cuman karena saya dilema ya, saya harus ketemu buyer atau saya harus ngambil GCC gitu. Nah, sementara di rumah karena stok saya, kalau GCC saya berpikir kalau GCC harus stoknya harus banyak gitu kan. Nah, stok menipis di rumah. Ya sudah, akhirnya saya pilih ketemu buyer aja, kan ada 3 dari Amerika, dari Vietnam sama Doha apa mana itu waktu itu. Semua ya. Iya. Tapi sampai saat ini sih memang untuk belum ada ini sih. Yang penting ya. saya gini prinsip saya bisa masuk ke pasar mereka gitu, karena kan pada saat dikurasi memang saya lulus gitu. Cuman hanya realisasinya untuk kapan di ordernya belum sampai ke Iya. situ. Semua butuh proses ya Bu Iya. ya. Untuk produksinya ini ada timnya atau Ibu sendiri nih? Saya Yang ke produksi sih pernah ada tim juga, cuman waktu itu karena COVID akhirnya saya berhentikan. Nah, untuk saat ini saya sedang masih panggilan aja gitu. Jadi kalau untuk masih sedikit saya masih dengan anak saya, tapi kalau sudah mulai nggak mampu saya panggil. Iya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya tergantung orderan berarti. Iya. Kalau misalnya lagi banyak produk pasti butuh orang lagi Iya, ya. butuh, iya. Jadi kalau misalnya usaha Ibu nih, kan udah lumayan lama ya. Ada proses jatuh bangunnya atau gimana, bisa diceritain? Oh, ada Mbak. Ada. Kalau Gimana namanya tuh? usaha itu sebenarnya saya buka usaha ini berawal dari ketiadaan ya. Saya berawal, kalau orang ada di titik nol itu bagus. Saya berada di titik minus awalnya itu. Dari di bawah nol. Di bawah ya? nol, saya minusnya tidak punya apa-apa, nggak ada ini barang-barang di sini tuh nggak ada semua. Perabotan semua kecil-kecil, motongin masih pakai pisau. Ada pesanan 5 kilo, potonginnya pakai pisau. Ini mau selesai sampai kapan Bunda? Kata anak saya. Jalanin aja, saya bilang gitu. Nah, terus pesanan banyak, komporsinya aja kecil Mbak. Saya hampir saya harusnya sudah bisa berlari, tapi karena keadaan kondisi ya, saya yang masih di bawah nol gitu ya, di kondisi minus, saya hanya bersabar, berdoa, berusaha terus, tapi tetap berusaha gitu ya. Tapi akhirnya kekurangan semua peralatan, semua permodalan itu bisa saya lalui gitu ya, dengan kita bersabar dan tentunya berdoa ya. Kalau bicara jatuh bangun sih ya, aduh parah deh gitu. Pasti ada ya. Iya ada, iya. Sudah bangkit. Iya, di titik ini saya bersyukur gitu bisa sudah bisa stabil gitu. Ya berharap mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya Allah. Kalau cerita-cerita lucunya nih sekarang nih, kira-kira ada nggak, atau unik kira-kira ada Cerita nggak? lucunya apa ya, suka gini aja sih kalau nawarin orang gitu. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya pare dengan kehidupan, cuman karena pahit itu identik dengan kehidupan gitu. Kita baru nawarin, Ibu silahkan ini pare, pare. Hidup saya udah pahit. Hidup saya pahit, saya nggak nanya hidup Ibu kenapa ini padahal gini loh, sebenarnya kalau bicara pahitnya pare dengan kehidupan itu, kalau saya menyikapinya dengan kondisi keadaan saya yang tadinya perih gitu ya, ketika kita bisa menginovasi, ketika kita bisa menyikapi sesuatu yang pahit itu sebenarnya akan jadi gurih seperti pare. Bagaimana juga dengan kehidupan kan ya, kalau kita bisa menyikapinya itu insya Allah ke depannya akan bahagia kan gitu. Jadi tidak dengan identik pahit berarti hidup sengsara gitu. Sebenarnya enggak gitu loh Mbak. Saya tuh gini, dengan adanya pare itu mungkin kalau saya tarik hikmahnya gitu, oh iya ya, kita harus bisa menyikapi sesuatu yang tidak baik yang tadinya diajukan orang. Ketika kita bisa menyikapinya, itu akan menjadi lebih baik. Sebagaimana dengan kehidupan, ketika Allah uji,
ketika Allah berikan yang tidak enak, kita bisa menyikapinya dengan baik, insya Allah hasilnya itu akan baik gitu loh. Tuh teman-teman. Jadi pare itu tidak identik dengan pahit, apalagi disangkut pautkan dengan kehidupan yang Iya. Jadi itu sangat tidak benar ya. Iya. ibaratnya. Pare itu Bagaimana kalau- kita harus bisa menyikapinya gitu. Bagaimana harus menyikapinya? Kalau misalnya dari pahit kan bisa menjadi manis ya Bu ya. Iya, bisa Nggak ada ini yang malah bisa tahu. manis, gurih, Betul. seger. Sekarang kita balik lagi Bu, kalau misalnya digitalisasi, adanya di mana? Apakah ada di FB, IG, Shopee? Saya ada di FB, ada Mia Pare Kriuk, terus IG itu Kedai Nyot-Nyot. Dulu ada TikTok juga, itu Mia Paretos. Terus Shopee Kedai Nyot Official, Tokopedia Mia Paretos. Terus apa lagi ya sih? Banyak berarti ya Banyak Bu, sih. ya? Sudah banyak. Iya, saya masuk di ini juga sih, ada di Ladar. Cuman karena banyak Mm-mm. kurang ini ya Mbak. Kadang-kadang kurang maksimal kita untuk Nggak kepegang ya. optimasinya gitu. Berarti untuk saat ini lebih ke apa deh? Paling FB sama IG? IG, FB, terus sama WA aja sih yang lebih simpel tuh WA. Jadi Karena langsung lebih langsung shoot, ya. bisa Kita banyak tektokannya gitu. enak Iya. ya. Oke, efeknya digitalisasi ke orderan. Ya Gimana? sangat efek sekali ya, sangat berimbas gitu. WA terutama itu, terus IG itu kan sebagai untuk ajang promosi kan bisa dilihat dari mana saja. Facebook juga itu sangat sangat berdampak sih kalau buat saya. Karena zaman sekarang itu memang serba digital ya Bu. Iya, Karena untuk nawarin langsung itu kayaknya lebih sulit dibanding kita melalui medsos, semua hal lihat, ya kan update status, Iya. semua lihat tinggal iya, pesan. iya. Ya. Jangkauannya sih sebenarnya kalau digitalisasi lebih jangkauannya lebih luas dibanding offline. Tapi offline tetap perlu juga karena kan pelanggan kita tidak semua milenial kan. Ada yang masih seneng kadang-kadang, aduh transfernya gimana ya, masih ada yang kayak gitu kan. Jadi offline itu tetap masih ada perlu, juga iya. ya. Oke, untungnya untuk UMKM ikut organisasi. Kebetulan kan ikut organisasi Gcraft Depok ya Bu ya. Iya. Apa nih keuntungannya? Keuntungannya sih sangat banyak ya kalau kita ikut komunitas itu, karena kan di komunitas itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, dengan banyak customer. Nah, dari pertemuan kita dengan orang itu kita bisa sharing, kita bisa banyak jaringan kan. Sebenarnya usaha itu perlu networking kan gitu. Berarti sangat penting Sangat ya. penting, iya. Sangat penting untuk masalah gabung di organisasi, karena dari organisasi kita banyak ketemu, banyak bisa sharing dengan orang gitu teman-teman. Sekarang promosiin usahanya Bu. Ayo Mama. Ayo promosikan. Halo bagaimana? teman-teman Gcraft, perkenalkan saya Mia. Saya di usaha saya olahan pare ya, buat teman-teman yang ingin menjadi reseller atau mau jadi distributor, insya Allah Mia Paretos siap untuk dihubungi. Bisa hubungi di sini ya. Tuh, teman-teman berarti bisa langsung menghubungin Ibu Mia-nya langsung melalui WA, nanti akan kita kasih infonya ya. Sekarang kalau kayak gitu, terima kasih banyak Ibu atas apa ya, kita kesini ngerepotin nih lagi bulan Ramadan pula teman-teman kan. Jadi makasih banyak untuk saya boleh berkunjung ke sini. Jangan sungkan untuk berbagi ke kita tentang apa aja yang mungkin bisa kita promosikan atau apa gitu ya Bu ya. Oke, Terima kasih terima kasih banyak, Mbak Ibu. Vika. Terima Saya juga kasih. terima kasih banyak banget ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman Craft, jangan lupa inovasi, kreasi, dan kolaborasi. Salam Gcraft Depok. Dadah, sampai ketemu lagi di channel YouTube Craft Lab. Makasih.